Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Maulija Pasaribu. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, Program Studi Pendidikan Kimia 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama, sebagian besar dari kita pasti sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan ideologi. Di sini saya akan sedikit mengulas ataupun memberikan penjelasan mengenai pengertian ideologi itu sendiri. Ideologi berasal dari kata ide yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logo. Nah, ideologi ini secara etimologi artinya ilmu tentang ide-ide atau biasa kita sebut dengan the science of idea. Nah, ada beberapa tokoh yang mengemukakan pengertiannya mengenai ideologi. Nah, di sini saya mengambil contoh yang dikemukakan oleh Mugiarto, di mana ia menjelaskan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok ataupun pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan dari masyarakat dan bangsa itu sendiri. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat simpulkan bahwasanya pengertian dari Pancasila sebagai ideologi negara ialah suatu visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Nah, terdapat berbagai jenis ideologi yang ada di dunia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis ideologi tersebut. Yang pertama, Marxisme-Leninisme. Ideologi Marxisme-Leninisme ini biasa juga disebut dengan ideologi komunisme. Ideologi ini sudah banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia. Tujuan utama dari ideologi ini ialah memperjuangkan hak semua kelas sosial yang ada di dalam tatanan hidup masyarakat tanpa adanya perbedaan sesuai dengan hak dan kewajiban warga negaranya. Nah, ideologi komunisme ini tumbuh karena adanya pertentangan terhadap ideologi kapitalisme. Nah, apa sih yang bagaimana ideologi kapitalisme ini? Ideologi kapitalisme ini di mana para kaum buruh ataupun petani tidak diapresiasi dengan baik, di mana terjadi kesetimpangan sosial antara pengusaha dengan petani. Maka oleh karena itu muncullah ideologi komunisme yang menyamaratakan semua hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Oke, selanjutnya ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme ini artinya bebas, di mana para penganut dari ideologi liberalisme ini menganggap bahwa menciptakan tatanan hidup yang bebas berdampak baik pada kehidupan, di mana tatanan dunia yang maju harus mempunyai kebebasan dalam memberikan pendapat, baik dalam hal pandangan politik maupun agama. Namun paham ataupun ideologi ini sering mengakibatkan beberapa kekacauan ataupun sering mengakibatkan perbedaan pendapat yang mana terlalu membebaskan masyarakatnya sendiri. Namun meskipun demikian, terdapat nilai-nilai positif yang terkandung dalam ideologi ini, di mana yang pertama yaitu kesempatan yang sama. Meskipun diberikan kebebasan, maka rakyat ataupun maka masyarakat di suatu negara tersebut memiliki kesempatan yang sama, baik dalam memberikan pendapat ataupun dalam melakukan suatu urusannya sendiri. Lalu yang kedua, persamaan hak. Persamaan hak merupakan kunci yang paling penting dan yang harus dimiliki oleh manusia. Bagi ideologi ini, maka ideologi liberalisme ini memberikan hak yang sama kepada setiap penganutnya untuk memilih sesuatu, terutama dalam hal politik. Lalu yang ketiga, kepedulian pemerintah. Nah, pemerintah harus melakukan kegiatan yang sudah disetujui terlebih dahulu oleh rakyatnya. Maka keputusan pemerintah maka pemegang kekuasaan tertinggi ialah rakyat dalam ideologi ini. Selanjutnya ialah ideologi sosialisme. Nah, konsep dari ideologi sosialisme ini hampir sama ataupun hampir mirip dengan konsep ideologi komunisme, di mana prinsipnya yaitu mengutamakan kepemilikan ataupun segala kepemilikan bersama
dan tidak mengedepankan pemilikan secara individu. Nah, pada ideologi ini sangat memperhatikan rakyatnya dan sangat menyamaratakan kedudukan rakyatnya. Nah, ideologi ini juga berprinsip bahwasannya negara harus melindungi rakyatnya sedemikian rupa tanpa adanya perbedaan ataupun kesenjangan sosial, supaya terciptanya negara yang utuh. Selanjutnya yang terakhir yaitu ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme ini merupakan suatu paham yang memberikan kebebasan kepada individu untuk mengelola perekonomiannya sendiri dengan modal yang dia miliki tanpa ikut campur dari negara. Nah, tujuan dari pengusaha dalam ideologi ini ialah untuk mencapai hasil ataupun meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, namun dengan modal seminimal mungkin. Namun dalam mencapai tujuan tersebut, negara tidak boleh mencampuri ataupun negara tidak akan ikut campur dengan urusan tersebut. Selanjutnya mengenai urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, tantangan paling dominan yang kita temui dalam ideologi Pancasila ini ialah globalisasi, di mana globalisasi ialah keterhubungan antara masyarakat di suatu negara dengan masyarakat di negara yang lain. Nah, dengan adanya globalisasi ini maka memudahkan kita untuk mengakses negara lain ataupun negara lain juga mengakses negara kita sendiri. Nah, terdapat beberapa karakteristik dari globalisasi menurut sastra P. Teja. Yang pertama yaitu berbagai negara dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya dengan perkembangan globalisasi baik dalam segi teknologi sangat pesat, sehingga sangat memudahkan kita untuk mengetahui tentang kebudayaan di suatu negara, ataupun begitu pula sebaliknya. Lalu yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok. Nah, dengan perkembangan globalisasi yang sangat pesat, sangat memudahkan kita untuk mengetahui suatu identitas seseorang dari suatu negara. Begitu juga sebaliknya, orang-orang juga sangat mudah mengetahui identitas kita. Lalu yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing, sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Nah, dalam hal ini, dengan adanya globalisasi ini, kita dapat bekerja sama dengan cara kita sendiri. Selanjutnya mengenai alasan diberlakukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, terdapat 2 poin yang menjadi alasan mengapa diberlakukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dari negara lain, juga menghadapi tantangan dari sifat dan perilaku dari warga negaranya sendiri, di mana masih terdapat warga negara dengan sifat dan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang sudah ditetapkan di dalam Pancasila itu. Nah, adapun bentuk ancaman ataupun bentuk tantangan tersebut seperti contohnya terorisme dan juga narkoba. Nah, di sini saya mengambil contoh ancaman yang disebabkan oleh narkoba. Yang pertama yaitu penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda dapat mengakibatkan hancurnya masa depan dari generasi-generasi penerus bangsa tersebut, sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup beberapa masyarakat di Indonesia. Yang kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, adanya perdagangan ataupun adanya peredaran narkoba di negara Indonesia ini juga sangat berpengaruh, menjadikan Indonesia merusak, sangat berpengaruh untuk merusak reputasi Indonesia. Lalu alasan yang kedua yaitu penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, perlu kita
ketahui bahwasannya selain warga negara ataupun masyarakat di suatu negara melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara, namun penyelenggara negara ataupun pejabat negara merupakan suatu unsur yang paling penting ataupun kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Magnus Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan yang konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya juga penyelenggara negara sudah diatur di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut. Mengenai argumen tentang dinamika Pancasila dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Poin yang pertama yaitu mengenai dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut ditandai dengan beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila. Bahkan pada saat itu Pancasila berujung hilang dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kembali kesadaran para penyelenggara negara tersebut untuk memikirkan atau untuk mempertimbangkan bahwasannya pendidikan Pancasila penting untuk perguruan tinggi. Poin yang kedua yaitu mengenai urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, dalam bagian ini kita sebagai mahasiswa perlu menyadari bahwasannya peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek formal saja, akan tetapi hadir di dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Nah, terdapat beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara dilakukan sesuai dengan ideologi yang berlaku. Nah, contohnya kasus narkoba yang merebak di kalangan remaja saat ini sangat merugikan ataupun sangat tidak sesuai dengan ideologi yang sudah dibuat. Maka diperlukan adanya norma-norma penuntun yang jelas dalam bentuk himbauan maupun dalam bentuk penjabaran nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu peran konkret yang kedua mengenai ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan dan dalam bentuk kekerasan, di mana dengan adanya Pancasila sebagai ideologi ini diharapkan dapat mengarahkan atau dapat mempersatukan para masyarakat agar bersikap ataupun berperilaku lebih baik lagi. Demikianlah yang dapat saya